Alhamdulillahilladzi amarona bil i'tisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha dengan maksimal menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat sejarah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, pada saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini menjadi khalifah, ia sering menelusuri lorong-lorong kecil pada malam hari dalam rangka melihat secara nyata kondisi umatnya. Sudahkah umatnya pada saat itu sudah merasa tentram? Adakah umat yang masih membutuhkan uluran tangan? Adakah umatnya yang masih kelaparan? Itu sering Amirul Mukminin melakukan keliling ke kota dan pedesaan di Madinah pada saat itu. Pada suatu malam menemukan sebuah gubuk yang sudah tidak layak dipandang. Kemudian Umar bin Khattab mendekati gubuk itu. Ternyata di dalamnya ada perbincangan antara ibu dan anak. Penghuni rumah ini setiap harinya dia sebagai pedagang susu, kemudian menyampaikan kepada putrinya, "Wahai anakku, supaya ekonomi kita ini menjadi lebih baik, gimana kalau susu yang kita jual ini dicampur dengan air, sehingga pendapatan kita dari ke hari semakin banyak." Kemudian putrinya ini menjawab, "Wahai sang ibu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu sudah melarang kita melakukan manipulasi, kecerobohan, mencampur barang yang tidak benar, melakukan kecurangan. Sudah seringkali disampaikan, wahai ibu." Kata ibunya menjawab, "Toh Umar bin Khattab tidak mungkin tahu. Kita lakukan di tempat yang sepi dan tidak ada orang." Maka anaknya menjawab, "Betul Umar bin Khattab tidak tahu ya ibu, tetapi Allah yang maha tahu." Amirul Mukminin mendengar percakapan ini dari luar rumah.
meneteskan air mata karena di dalam rumah atau gubuk yang jelek ini masih ada orang yang kuat komitmennya untuk mempertahankan kejujuran. Kemudian pulang Umar bin Khattab kemudian ada rencana menginginkan anaknya Umar bin Khattab ini supaya menikah dengan anak yang jujur ini, sehingga menjadi kenyataan. Akhirnya dari keturunan inilah melahirkan, yaitu yang kita sebut dalam sejarah itu adalah Umar II, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mencari orang-orang yang jujur pada era sekarang ini, terasa amat sulit sekali, kecuali orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Hanya orang yang memiliki iman yang kuat itulah kejujuran ini akan tetap utuh, terpatri dalam hati kita. Makanya setiap khotib berkhutbah juga mengajak untuk meningkatkan keimanan kita. Itu salah satu di antaranya, supaya hamba Allah yang bertakwa ini menjadi orang yang punya komitmen tinggi menjaga kejujuran. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itulah orang-orang yang memiliki kejujuran ini sudah ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Semua hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Muslim. Kita lihat dalam keseharian sekarang, kalau ada orang-orang yang kadang-kadang ada ketertinggalan HP di suatu tempat, dalam sekejap mata saja HP itu sudah hilang begitu saja. Mereka yang menemukan tidak upaya untuk mencarikan siapa miliknya, justru kadang-kadang disembunyikan. Kita lihat sepeda motor baru diparkir kadang-kadang sudah lenyap, bahkan digembok 1-2 gembok kadang-kadang hilang. Dompet yang jatuh di jalan, ada uangnya, orang yang menemukan uangnya diambil dompetnya, dilempar kembali. Kemudian penemu kedua baru mengembalikan. Kadang-kadang penemu yang kedua itu jadi sasaran, dianggap orang yang mengambil uangnya. Mencari orang-orang yang jujur inilah yang sulit. Oleh karena itu kejujuran ini harus totalitas. Totalitas keseluruhan ini harus jujur. Bahkan kalau menurut Imam Al-Ghazali, kejujuran itu diawali juga dengan niat, yaitu niat dan kemauan, yang kita sebut kadang-kadang dengan istilah sidqu an-niyya wal al-azam. Jadi jujur dalam niat dan kemauan, yaitu niat melakukan sesuatu tindakan itu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan apa saja ini hanya mencari ridho Allah, sehingga sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.
Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kalau niatnya itu mencari ridho Allah, insya Allah Allah akan mencatat, akan mendapatkan pahala balasan yang lebih besar. Kalau niatnya itu mencari urusan keduniaan, maka yang didapat ya keduniaan itu. Kalau niatnya itu mencari popularitas, niatnya itu adalah mencari supaya terkenal, maka yang didapat ya terkenal itu aja. Sehingga niat ini harus ditata untuk menciptakan orang-orang yang jujur. Di samping niat yang baik, maka harus tingkatkan juga kejujuran dalam perkataan, yaitu di lisan kita. Apa kejujuran dalam perkataan? Yaitu kesesuaian antara berita yang diterima dengan yang disampaikan. Berita itu tidak ditambah-tambah, dibuat-buat sehingga bisa melenceng berita yang disampaikan, dan tidak dikurangi karena merasa tidak senang yang bercerita. Tapi apa yang ada dan itu bagus, sampaikan berita itu. Dan apa yang tidak bagus tidak perlu, kalau itu menambah perbuatan-perbuatan yang kurang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perkataan ini harus juga bagus. Makanya Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang tidak dibuat-buat, termasuk jujur dalam perbuatan, dalam amaliyah. Bagaimana perbuatan kejujuran dalam amaliyah? Kalau sebagai pedagang itu tidak akan mengurangi takaran. Kalau sebagai pegawai tidak mudah membolos. Kalau sebagai pemimpin tidak akan mendolimi bawahannya. Kalau sebagai hakim akan mengadili dengan kebenaran. Kalau orang-orang ini sudah punya kejujuran, insya Allah semua teman, tetangga, masyarakat secara luas, hidup ini akan tentram. Hidup ini merasa nyaman karena tidak ada di antara manusia ini yang saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan kejujuran itulah maka akan terbentuk baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Rabb yang maha pengampun. Masyarakatnya akan mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masyarakatnya akan terus mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik diri saya sendiri maupun jamaah sekalian, kita belajar terus untuk menjadi orang yang jujur. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alal ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi fa qala wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wala dzikrullahil akbar.